Halo seluruh, makasih udah melipir di channel gua dan hatur nuhun yang udah subscribe ke channel gua. Kalau belum, ya usahain subscribe dong, biar gua semangat bikin video baru. Jangan lupa nyalain loncengnya biar lu dapat notifikasi kalau gua update video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Guntur di konten gua ceritain. Buat lo yang punya cerita horor, cerita mistis, cerita menarik lainnya, bisa lu kirimin ke DM ke Instagram gua, bisa juga ke Twitter gua, bisa juga lu email langsung ke gua. Linknya gua taruh di deskripsi. Oke, di cerita kali ini gua bakal ceritain cerita yang berjudul Tembang Dayang. Cerita ini mengisahkan seorang sinden yang meninggal secara tragis di tahun 1935. Dan cerita ini ditulis oleh Siska Nopiu. Dan terima kasih buat Mbak Siska sudah mau berbagi cerita. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Di saat malam, sukmaku mendatangi kalian semua yang ingat Tuhan. Di saat padang bulan, sukmaku memperhatikan. Dia adalah Namiyah, wanita berusia 32 tahun. Dia adalah salah satu sinden terkenal di suatu wilayah di Malang. Dulu, tempat itu adalah salah satu jejak kerajaan Tumapel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah pilu yang dialaminya. Ini dia ceritanya. Dia itu memedi yang selalu diceritakan sama warga-warga sekitar jembatan lokasi kejadian. Siapapun yang lewat di sana pasti selalu dikagetkan dengan kemunculan sosoknya. Namanya Namiyah. Dia adalah salah satu sinden yang sangat cantik, meskipun di usianya yang sudah memasuki kepala 3. Dia masih cantik, masih perawan juga. Entah kenapa dia nggak kebelet nikah. Dia bergabung dengan salah satu kelompok karawitan di desanya. Seharusnya kamu ini segera cari pasangan. Lihat teman-temanmu itu sudah menikah, anak 2 semua. Aku ini ingin sekali cucu, ucap ibunya. Namiyah hanya tersenyum dengan merapihkan sanggulnya. Sudahlah Bu, aku ini masih suka melakukan pekerjaanku ini. Suka sekali masuk karawitan. Kalau sudah waktunya, datangnya jodoh juga bakalan gampang, ucap Namiyah kepada ibunya. Ibunya yang saat itu mendengarkan ucapan Namiyah langsung berdiri dan mendekati Namiyah. Yang jelas, semoga selalu sehat ya nak. Ibu hanya bisa berdoa seperti ini, ucap ibunya dengan menepuk pundak Namiyah. Namiyah berdiri dan memeluk ibunya. Kemudian, dia bergegas mengambil peralatan yang akan dibawanya. Kebetulan saat itu Namiyah memiliki acara dengan kelompok karawitannya di salah satu desa selatan Malang. Ada sebuah desa yang menggelar hajatan kecil dan mengundang kelompok karawitannya. Di desa itu ada salah satu batu yang dikeramatkan. Namanya Batu Numpuk. Konon katanya batu tersebut adalah salah satu batu yang tiba-tiba numpuk dan menghalangi air bah masuk ke desa. Kelompok karawitannya hanya berjumlah beberapa orang saja dan 3 sinden, yang mana salah satunya adalah Namiyah. Namiyah berangkat bersama Joko dan Tukim. Rombongan lainnya ada yang berangkat sendiri dan ada juga yang berangkat menggunakan pedati untuk mengangkut peralatan. Mereka sudah berada di lokasi terlebih dahulu dikarenakan perjalanan yang jauh dan membawa barang. Namiyah, Joko, dan Tukim saat itu berangkat menggunakan dokar dan butuh waktu yang lumayan lama juga untuk sampai ke sana. Maklum, kita grup karawitan kecil jadi bondone tipis. Sampai di sana dan hari di mana acara berlangsung, riuh tawa para tamu sangat bising di telinga Namiyah. Namun, itu bukanlah alasannya untuk malas dan terlalu bosan untuk pekerjaannya. Karena si pihak penyelenggara mau membayar lebih dan memberi harga tinggi.
Namiyah dan kawan-kawannya mau bekerja keras dan sebisa mungkin memberikan pertunjukan yang terbaik bagi penikmat karawitannya. Acara berlangsung, Namiyah menyinden dan suaranya yang lembut dan cantik sekali. Tiba-tiba di pertengahan acara terdapat tamu yang sepertinya dari kalangan orang kaya. Mereka menyebutnya petinggi. Petinggi yang berarti para pemangku daerah yang sangat dihormati. Mereka berjumlah 4 orang dan mereka disediakan tempat duduk khusus berada di dekat panggung karawitan. Namiyah saat itu sedikit melirik kedatangan mereka yang mana dia memperhatikan dengan wajah yang cemas. Karena mereka berempat terlihat seperti orang-orang yang suka berpoya-poya dan menakutkan. Namiyah namun tak menghiraukan mereka karena dia ingin acara cepat selesai karena besok ada acara lagi di desa tetangga. Tak jauh dari sana, acara berlangsung dan sampai di ujung acara, nampaknya ada kejadian kurang mengenakan di sana. Salah satu di antara keempat petinggi tersebut menjatuhkan gelas. Maklum, saat itu mereka sedang dalam keadaan mabuk. Suara tertawa mereka membuat semua warga yang berdiri menatap mereka. Namiyah yang selesai langsung menuju ruang ganti bersama teman-temannya. Selesai itu, dia, Joko, dan Tukim tidak langsung pulang karena urusan pembayaran dan lain-lain. Rombongan yang lain sudah menuju lokasi acara esok hari. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya, saya dan teman saya mau pamit dulu, mari. Ucap Namiyah meninggalkan rumah si pemilik acara. Joko yang saat itu mengambil dokar, menyuruh Tukim dan Nami menunggu di pinggir jalan. Tukim berkata, "Mbak siapa ya itu mbak? Kok ada orang jatuh dari kudanya? Sepertinya itu orang yang tadi." Ucap Tukim penasaran. Namiyah menoleh ke arah di mana Tukim menunjuk. Saat dia memperhatikan, salah satu dari mereka menoleh ke arah Namiyah. Namiyah seketika membuang wajah dan pura-pura tak melihat mereka. Namiyah seketika membuang wajah dan pura-pura tak melihat mereka berada di sana. Joko datang. "Ayo buruan, nanti kemalaman. Jalanan di sini tidak ramai. Lagian lumayan jauh tempat acara untuk besok. Ayo cepat berangkat." Kereta mereka berjalan mendahului para petinggi tersebut. Tatapan mereka mencurigakan. Namun Tukim, Joko, dan Namiyah membiarkan keberadaan mereka berlalu begitu saja. Sesampainya di jembatan, kereta mereka dihadang oleh petinggi tersebut. Salah satu di antara mereka berempat turun dan menghampiri kami. "Turun," ucapnya. Joko yang saat itu menoleh langsung turun dan mendekati laki-laki tersebut. Suara sungai berantas saat itu sangat bising sekali di telinga yang membuat aku tak bisa mendengar percakapan mereka. Tiba-tiba, Joko mendekati kita dan menyuruh Tukim untuk turun. "Ayo Kim, turun dulu, ikut aku ke Pak Petinggi. Kita sedang ditunggu," ucap Joko dengan raut wajah bahagia. Namiyah hanya memperhatikan Tukim dan Joko dengan wajah yang heran. "Aku kalian tinggal," ucap Namiyah khawatir. "Hanya sebentar saja mbak, aku ingin bicara penting dengan Pak Petinggi," ucap Joko serius. Namiyah mengangguk dan memperhatikan mereka yang berjalan meninggalkan dirinya sendiri di kereta. Namiyah mulai merasa tidak enak manakala teman-temannya mulai memperhatikan Namiyah secara serius dan wajah yang seperti haus birahi. Joko dan Tukim berjalan menuju sumber perengan. Jadi di dekat jembatan itu terdapat mata air yang berada di ujung jembatan. Sekarang jadi kolam renang. Joko dan Tukim berjalan menjauhi dirinya dan hilang di balik pohon. Namiyah dengan sabar menunggu mereka kembali. Namun terdengar suara yang membuat Namiyah takut serta membelalakan mata. Suara letusan kecil yang terdengar 2 kali. Dia hafal sekali bahwa itu adalah suara letusan yang keluar dari pistol. Karena perasaan Namiyah yang sudah tidak terkontrol, akhirnya dia turun dari kereta dan berlari menuju sumber. Sebelum dia mendekati sumber, teman-teman dari petinggi itu turun dan berlari ke arah Namiyah. Mereka memegang kedua tangan Namiyah. Karena kepintaran Namiyah, dia berhasil lepas dan berlari menuju sumber untuk menyusul Tukim dan Joko. Terlihat Tukim keluar dari balik podon.
Dia berjalan sempoyongan dan mendekati Namiah. Tukim memegang dadanya yang bersimbah darah. "Lari, Mbak! Cepat lari, Mbak!" Tukim kemudian jatuh dan tergeletak di tanah. Dia tewas dengan luka tembak yang parah di dadanya. Namiah tak langsung berlari, namun dia berlari menghampiri Joko, di mana dia melihat Joko disiksa dan kepalanya didorong ke arah air hingga tidak bisa bernapas. Namiah menjerit kala Joko dilepas dan dibiarkan mengambang di sumber air. Dia tewas. Namiah kemudian berlari dan naasnya, dia sudah dihadang dari belakang oleh ketiga teman lelaki tersebut. Ketiga orang tersebut memegang Namiah dan salah satu di antaranya mengikat tangan dan mulut Namiah. Lelaki pembunuh Joko dan Tuki mendekatinya. Apa yang mereka lakukan, perbuatan biadab mereka kepada Namiah sungguh keterlaluan. Mereka berempat secara bergiliran melampiaskan nafsu birahinya dan tidak berhenti di situ. Mereka yang masih di bawah minuman keras dan kondisi mabuk tidak bisa berpikir panjang. Salah seorang di antaranya merasa ketakutan karena Namiah bersimbah darah di bagian kemaluannya. Kemudian dia mengambil sesuatu yang berada di kantong saku kudanya. Dia mengambil kampak dan secara keji mereka mengampak kepala Namiah berkali-kali hingga tewas. Teman yang lain kebingungan dan takut masalah tersebut ketahuan orang lain. Hingga akhirnya mereka berempat membakar tubuh Joko dan Tukim, kemudian mereka melemparkan tubuh mereka begitu saja ke dalam sungai. Mereka juga membakar tubuh Namiah yang saat itu sudah dalam kondisi yang mengenaskan dan melemparkan tubuhnya ke sungai. Sampai saat ini, banyak sekali cerita warga yang melihat penampakan Namiah berjalan bahkan berlari menyeberangi ke arah sumber di malam hari. Ada juga saat ada seorang yang mengemudi pelan yang lewat di sana, mendengar suara perempuan yang bernyanyi dengan bahasa Jawa. Sekian cerita tembang dayang dariku. Jika ada kesalahan penulisan dan penyebutan nama, tokoh dan lain-lain, saya mohon maaf sekali lagi karena tulisan saya tidak untuk menyinggung siapapun. Oke, segitu aja cerita kali ini. Terima kasih buat Mbak Nopi yang mau berbagi cerita. Sampai ketemu lagi di konten gue ceritain berikutnya. Jangan lupa follow Instagram gue, Twitter gue. Dan kalau kalian punya cerita menarik lainnya, bisa lu kirim juga ke Instagram dan Twitter gua. Juga bisa langsung email aja ke gunturaprilio60@gmail.com. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jangan lupa napas. Oke? See you!